Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kami akan merilis kasus tindak pidana curas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan. Jadi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 7 November sekira jam 3 pagi, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atau di konter handphone di daerah sana. Konter handphone Pansel di daerah Sukajadi. Jadi kejadiannya adalah pada saat hari Jumat tersebut, tersangka atas nama NA, yaitu pekerjaan buruh harian lepas, itu pada dini hari mendatangi konter tersebut. Tujuannya adalah mengambil uang di dalam konter tersebut. Kenapa sampai tersangka tahu ada uang di konter tersebut? Karena awalnya tersangka itu pernah kerja di konter handphone tersebut, sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa di konter handphone tersebut ada uang tersimpan. Kemudian jadi tersangka itu kerja dari tahun 2013 sampai 2021 di konter tersebut. Kemudian pada saat pagi hari tersebut, dini hari, pada saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember, sehingga pada saat jatuh di ember menimbulkan bunyi. Ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban yang sedang tidur, yaitu atas nama Ilham Firmansyah, laki-laki 21 tahun. Yang bersangkutan memang lagi tinggal di sana dan bekerja di sana, tidur di sana. Sehingga pada saat bunyi ember tersebut, korban bangun teriak maling. Dan secara refleks tersangka karena sun membawa golok pada saat melakukan pencurian, langsung melakukan penusukan, pembacokan kepada korban. Pada saat korban dibacok, sudah jatuh, kemudian masuk ke kamar mandi, dikejar sampai ke kamar mandi dan dilakukan pembacokan sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor aksesoris handphone tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000. Kemudian mengambil handphone inventaris, jadi beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur ke luar daerah. Kemudian alhamdulillah berkat tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Bandung dan Satreskrim Polsek Sukajadi, tersangka bisa kita amankan 3x24 jam di daerah Cicalengka. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 365 pencurian dan kekerasan dan 338 menghilangkan nyawa orang dengan ancaman pidana kurang lebih 15 tahun. Ada yang mau ditanyakan? 30 tusukan. 30 luka. Jadi intinya pada saat dibacok, pada saat ketahuan pertama, yang korban itu masih hidup dan kabur ke kamar mandi. Kemudian tersangka mengejar sampai ke kamar mandi dan melakukan pembacokan sampai dengan dipastikan korban meninggal dunia. Sehingga cukup sadis juga sampai akhirnya meninggal dunia dengan luka yang cukup banyak. Dan itu saling kenal ada? Nggak kenal. Karena perkiraan tersangka bahwa biasanya di konter tersebut tidak ada orang. Tapi kaget ternyata ada orang, makanya secara refleks walaupun tetap tidak dibenarkan dan tetap kita akan kenakan pasal 365 dan 338. Dan pelakunya? Oh iya, saya ulangi lagi, ini kenapa tersangka melakukan hal ini, karena memang tersangka terlilit judol, utang judol. Jadi hasil pengakuan, hasil pemeriksaan, uang yang didapat itu dibayarkan untuk hutang-hutangnya kepada beberapa orang, karena yang bersangkutan meminjam uang untuk memain judol dan dipakai juga untuk judol juga. Jadi seperti itu namanya juga. Buruh lepas. Jadi kalau ada proyek-proyek dia menjadikan buruh lepas. Dan berarti dia latar belakangnya apa? Pengangguran. Pengangguran. Jadi dia karena sudah terlilit hutang judol dengan beberapa orang sudah ditagih dan dia berpikir ada uang di konter tersebut karena dia pernah bekerja di sana, sehingga yang bersangkutan berniat mengambil uang memang tujuannya untuk
membayar hutang-hutangnya. Tapi ternyata ada orang di situ, ada korban, dan oleh tersangka dilakukan pembacokan sehingga meninggal seseorang. Dan Jalengka tuh kerabatnya yang dia sembunyi. Di kos-kosan. Dia kos bayar sendiri untuk tinggal sana. Dan itu kan pernah kerja di sana, itu saling kenal nggak sama korban? Tidak kenal, karena memang ini dia kurang lebih 2021 sudah keluar. Jadi dia bekerja dari 2013 sampai 2021, sehingga dalam waktu kurun berapa tahun sudah cukup lama dan ini baru dia tidak kenal. Ada lagi? Cukup ya? Wawancara dia dulu. Ini tersangka yang baca. Ini uangnya gitu. Terus kenapa kamu kalah mau bacok gitu? Nggak bisa lari Pak. Nggak bisa lari? Iya. Ya kan bisa lari, teriak maling kamu kabur aja. Nggak bisa, ada aja lah Pak, belum tahu. Tahu, tetap aja kamu itu bacoknya kenapa sadis sekali. Ya, kamu bertanggung jawaban Iya. perbuatan kamu ya. Terima kasih Mas Kasat Reskrim di tema. Kamu judul udah berapa lama main dari tahun berapa? Berapa Pak? Main judi sudah lama belum? Paling 2 tahunan Pak. 2 tahunan. Berarti utang kamu kemarin tuh untuk judul itu ya? Salah satunya. Enggak, itu mau udah lunas Pak. Oh iya, ya, kamu main lagi itu kan judul. Iya. Kan sudah berkeluarga. Udah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga kan? Udah. Ya. Oke ya. Hati-hati yang judul. Kalau